Ibu adalah pahlawan dalam hidupnya. Ia telah bekerja sama dengan 2 Presiden Republik Indonesia dan terkenal sebagai Wakil Presiden yang cekatan. Menurutnya, Indonesia butuh menambah pengusaha untuk maju. Simak perbincangan saya Marisa Anita bersama Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala dalam Satu Indonesia. Apa kabar Pak JK? Baik. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Terima kasih loh Pak, karena yang saya dengar dari orang dalam Bapak itu nggak pernah jalan-jalan di Taman Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia, itu betul nggak sih Pak? Iya, jarang sih. Jarang atau nggak pernah Pak? Iya, pernah sekali kali waktu jalan ke situ ke istana. Oh, oke. Nah Pak, kan Bapak kan sudah menjabat sebagai Wakil Presiden untuk kedua kalinya nih Pak. Tapi di periode ini tuh kira-kira sudah jalan sekitar 6-7 bulan. Ya. Nah menurut Anda apa saja yang sudah Anda kerjakan selama 6-7 bulan ini? Iya, tentu sebagai Wakil Presiden, tugas pokoknya membantu Presiden kan. Tentu banyak hal yang kita selesaikan, masalah, merencanakan, baik nasional juga internasional. Kalau melihat pemerintahan Pak, apa perbedaan antara ketika menemani Presiden SBY dengan Presiden Joko Widodo? Ya masalahnya sama saja, bagaimana mengatasi masalah ekonomi dan politik. Tapi kalau secara pribadi Pak, kepribadian? Ya tentu masing-masing presiden berbeda. Apa perbedaannya yang khas? Tentu tidak bagus kalau kita bicarakan. Kan ada kebaikan-kebaikan. Iya, kebaikan-kebaikannya tentu semuanya punya kelebihan. Kalau kelebihan dari Pak SBY? SBY itu kan memandangnya secara luas, kan, jauh. Kalau Pak Jokowi tentu karena sangat sering belusukan meninjau, tentu lebih bersifat mikro. Kalau misalnya dari segi ini Pak, misalnya kepemimpinan? Ya, saya katakan tadi kepemimpinan itu kan relatif, yang nanti bisa dinilai hasilnya. Kalau sejauh ini menurut Anda hasilnya? Ya, kan baru 6 bulan itu belum bisa dinilai. Ini kan pemerintah 5 tahun. Iya. Tapi kalau misalnya bicara mengenai nilai-menilai itu, kemarin juga isu reshuffle itu sudah santer loh Pak. Yang diisu kan kabinet, bukan presiden. Reshuffle itu berarti bagaimana menteri-menteri yang perlu ada peningkatan. Bukan presiden dong, Iya, tapi kan kalau misalnya bicara mengenai evaluasi, tadi kan seperti Bapak juga sempat katakan, kalau misalnya 6-7 ini mah belum bisa belum kelihatan hasilnya, tapi sudah ada reshuffle yang muncul isunya. Oh, kalau di tingkat di lapangan 6-7 bulan bisa dinilai baik daripada cara pengetahuan juga mengatasi masalah itu bisa. Kalau bicara mengenai itu, apakah tidak cukup kalau dievaluasi saja Pak? Tidak usah di reshuffle gitu? Iya tentu, yang kalau dievaluasi baik tentu tidak reshuffle. Jadi reshuffle tidak tergantung evaluasi memang. Tergantung dong. Kalau baik masa dibuat reshuffle. Pak JK tidak pernah mengungkapkan bahwa dia di depan publik dia lagi sedih. Selalu yang ditampilkan adalah sisi-sisi yang optimis menurut saya, karena dia yakin dia bisa menyelesaikan persoalan dengan berbagai pengalaman yang ada. Pak JK adalah seorang yang juga tahu kapan ia harus fokus kepada pekerjaannya dan kapan dia bisa berbagi dengan keluarganya. Tapi yang saya tahu adalah bahwa istri dan anak-anaknya sangat mencintai Pak JK dan mereka tahu betul bagaimana perasaan, repotnya dan pusingnya juga sebagai seorang wakil presiden gitu. Selama kemarin kampanye kita juga lihat bagaimana anak-anaknya dan juga menantunya begitu mendukung beliau gitu ya. Kalau Pak JK itu dia orangnya apa ya? Dia selalu menemukan ide-ide baru, solusi
kemudian dia memang punya kegelisahan yang tinggi terhadap setiap masalah. Yang paling penting Pak JK itu adalah daya ingatnya yang kuat, rajin membaca juga, dan selalu argumentasinya itu punya dasar logika. Kemudian ini Pak, masalah beras plastik. Apa tanggapan Anda mengenai beras plastik ini Pak? Ya mungkin saya kira isunya terlalu dibesarkan. Oh gitu? Iya, karena kita juga belum ada terbukti benar sebenarnya, besar-besaran. Hanya ada lapor, tapi begitu dicari yang mana, dicari keliling-keliling, kan jangan juga tidak ada yang bisa membuktikan bahwa itu kan mudah sekali kalau memang ada. Kalau memang ada dijual, ya siapa yang menjual itu, dari mana dia beli, kan bisa diusut. Kenapa seluruh Indonesia dicari, hanya ngomong dulu. Sedangkan kalau bicara plastik, menyesatkan juga. Kalau plastik itu kan bahan kimia yang tidak bisa dimakan. Iya, dan tapi ini boleh. kan bisa dimakan. Jadi bukan plastik dong, hanya beras yang kelihatan bening. Itu yang saya tangkap daripada banyak berita, karena tidak juga bisa membuktikan. Jadi beras bening yang kemudian yang beningnya sama dengan plastik, tapi bukan plastik apa yang kita kenal kayak ini. Bukan. Ini laporan dari Polri ya Pak? Saya baca saja, karena tidak ada juga bisa menjelaskan dengan betul. Siapa yang menjelaskan betul? Jadi Anda tidak percaya ada beras plastik itu? Saya tidak percaya bahwa itu plastik. Pasti bukan. Kalau plastik mati yang makan tuh. Anda bisa makan plastik nggak? Sebetulnya kalau misalnya nggak tahu sih makan Pak. Iya, tapi Anda bisa mati loh, tidak bisa. Betul. Ya tidak bisa encer di dalam tuh. Iya betul. Iya, pasti kan bukan. berbahaya dong Pak Pasti JK. bukan. Dan itu pasti bukan. Jadi Anda belum pernah mendengar Kasih apa-apa sama dari... saya, boleh cari. Tapi kalau Kasih sama saya lihat. Tapi kalau misalnya dari laporan dari kepolisian nggak ada? Tidak Pak? ada. Nggak ada. Tidak ada laporan itu. Oke, yaudah kita lanjut lagi ngobrolnya di dalam ya Pak. Iya. Gimana ya yakin bahwa Pak JK itu tidak berperan dalam bisnis yang sudah dia bangun begitu lama? Ya, periksa, lihat aja. Kalaupun ada bisnis, karena apa yang salah? Masih di Satu Indonesia, tentunya masih dengan tamu kehormatan kita hari ini yaitu Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala. Pak, ada juga pertanyaan dari masyarakat. Saya boleh mainkan ya Pak ya? Ya. Tut, video. Mainkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Nih, sebenarnya gaji seorang wakil presiden itu berapa sih kok? Saya lihat 3 kali mencalonkan diri Pak JK selalu menjadi wakil presiden. Nah, apakah gaji wakil presiden itu lebih besar dari gaji presidennya? Maka dari itu saya nanya. Dijawab ya Pak ya. Silakan Pak. Iya, pasti gaji wakil presiden lebih rendah dari presiden. Pasti. Tapi gaji presiden, wapres atau menteri-menteri itu di Indonesia termasuk kecil sebenarnya. Malah terus terang aja gaji presiden itu lebih kecil dibanding gaji dirut BUMN, katakanlah apalagi perbankan, jauh lebih kecil. Itu kan nggak sehat ya Pak kalau seperti itu ya? Ya, walaupun tentu orang hidup itu bukan hanya karena gaji, karena ingin melihat negara maju, tapi kita juga fasilitas semua ditanggung pemerintah kan, ya mobil lah, rumah lah, biaya perjalanan lah, kesehatan. Jadi gaji itu memang ya katakanlah untuk sehari-hari lah. Sehari-hari pun semua dibayar pemerintah, ada pembantu apapun. Jadi ya cukup lah. Jangan bayangkan mewah gitu kan. Kalau misalnya dibandingkan dengan negara lain, sebetulnya Indonesia tuh ada di posisi berapa sih dalam soal gaji menggaji? Saya kira di bawah di menengah lah, ada juga di bawah kita pasti. Tapi jangan bandingkan Singapura. Mungkin kalau dibandingkan Singapura itu gaji presiden dengan Perdana Menteri Singapura itu kira-kira 25 kali lipat. Wow. Tapi apakah mestinya Indonesia mengikuti Pak? Karena kalau misalnya kita lihat Singapura saja ya, tetangga kita itu kan pemerintahannya berjalan dengan sangat baik, kemudian tingkat korupsi juga kecil. Ya, ada prinsip-prinsip begitu. pokok yang berbeda. Kita ingin ada juga rasa solidaritas dengan rakyat. Tapi sekali lagi juga perbedaan juga yang lain, mungkin fasilitas berbeda. Ya, kita pastilah orang jadi presiden, jadi wakil presiden tentu tidak memikirkan gaji. Kalau ingin memikirkan gaji jadi orang dagang aja lah. Pak JK ini adalah seorang negarawan ya, yang selalu memikirkan penyelesaian dari berbagai macam masalah yang ada sebenarnya di negara ini. Dan luar biasanya beliau ini bisa
keluar dengan berbagai macam solusi yang praktikal gitu sebenarnya. Pak Yusuf Kalla itu kadang-kadang spontan, karena multidimensi spontan menyampaikan pendapat, ya kadang-kadang bertentangan sedikit, berbeda sedikit, tapi itu tidak berarti bahwa terus konflik, tidak. Bicara mengenai Golkar, sampai sekarang kan Bapak ini masih sangat dihormati oleh para kader-kader Golkar. Sampai permasalahan Golkar sekarang masih mereka tuh mencari ini sebetulnya ketum yang official tuh yang mana gitu. Nah kemarin ketika sudah berkoordinasi, sudah berbicara dengan kedua belah pihak, apa sih hasilnya Pak? Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kan secara politik ya partai-partai atau kita semua menghadapi pemilihan-pemilihan kepala daerah, baik bupati, wali kota, dan gubernur. Nah, kalau suatu partai tidak ikut kan itu berarti bukan dia partai politik. Nah kita menyelesaikan itu dulu. Nah kemudian nanti berikutnya setelah itu kita selesaikan pengurus yang kedepannya. Tapi jangan karena masalah ada dualisme pimpinan pusat sehingga partai tidak bisa ikut pilkada. Jadi bagaimana dualisme itu bisa disatukan? Itu dulu. Bagaimana caranya Pak? Oh nantilah, kalau saya buka caranya di sini nanti bukan lagi. Mungkin setelah dimuat ini sudah selesai, nanti aja. Oke. Tapi sebetulnya yang official itu, yang terakhir itu kan Pak Ical ya, yang menang di PT UN. Jadi sekarang ketika maju pun untuk menjelang pilkada itu, jadi yang dipakai tetap Pak Ical? Ya ini kan sesuai dengan undang-undang saja. Jadi apapun yang di undang-undang, kemudian apapun yang diputuskan oleh KPU berdasarkan undang-undang, ya tentu harus ditaati. Nah ini kan semuanya mempunyai suatu batasan-batasan. Nah, memang ada pengadilan, ada keputusan PT UN pertama, tapi kemudian oleh pihak yang lainnya banding, berarti kan dalam istilah hukumnya tidak ingkrah kan. Nah, jadi sedangkan KPU mensyaratkan ingkrah, jadi semua harus dikelola dengan cara hukum lah. Nah Bapak ini kan sampai sekarang masih sangat dihormati begitu, apakah dari Partai Golkar ataupun dari maksudnya Indonesia secara keseluruhan. Maka itu ketika Pilpres terjadi Anda juga akhirnya dilamar karena pengalaman Anda. Nah bicara mengenai pengalaman Anda itu yang memang sangat kental sampai sekarang itu adalah pebisnis Pak. Nah apa kabar bisnis Anda hingga sekarang? Oh, saya sebagai Wapres sejak Menteri Perdagangan saya tidak ikut bisnis lagi. Itu bisnis keluarga yang dipegang adik saya dan anak saya. Ya, saya tidak tahu lagi kadang-kadang perkembangannya. Tapi yang penting dia jalan, berkembang, baik. Ya itu aja laporannya. Kalau misalnya ada masyarakat yang bertanya, gimana ya yakin bahwa Pak JK itu tidak berperan dalam bisnis yang sudah dia bangun begitu lama? Ya periksa, lihat aja. Kalaupun ada bisnis, karena apa yang salah? Justru Indonesia butuh banyak entrepreneur. Butuh banyak kemajuan, butuh banyak investasi. Masa orang asing kita undang, kita sendiri tidak boleh? Bahwa itu adik saya, anak saya, apanya yang salah? Masa diskriminasi? Masa dia mesti PHK karena buahnya anaknya, karena saya Wapres? Dia harus jalan dengan betul, selama tidak mengambil fasilitas dari negara yang saya berikan. Baik, Pak, saya juga mendapatkan informasi bahwa Bapak itu nggak bisa lepas dari alat ini. Benar nggak Pak? Apa? Terima kasih ya Nia. Benar nggak sih Pak, kalkulator? Iya, di semua meja saya ada. Meja di sini, ruang rapat, meja di rumah. Ya karena kita harus selalu memutuskan setelah kita yakin hitungannya benar. Dan salah satu cara yang paling sederhana pakai kalkulator. Ini sejak kapan sih Pak? Silakan loh. Oh, ini, sejak saya pengusaha. Dari umur berapa? Bapak itu nggak pernah jauh dari kalkulator? Sejak ada namanya kalkulator. Ya, sejak ada nama kalkulator itu kira-kira kalkulator itu mulai tahun 70-an. Jadi sudah 40 tahun lah kira-kira. Nah, saya membeli pertama kalkulator itu tahun 70-an. Belajar bisnis dulu, apa sih prinsip-prinsip dasar bisnis yang diajarkan mungkin oleh ayah Anda saat itu? Pertama, ya harus tentu fokus, harus usaha keras, harus jujur, banyaklah usaha. Prinsip-prinsip itu kan yang umum pasti banyak seperti itu. Sebagai pejabat negara itu godaan terbesar itu ada di mana sih Pak? Apakah harta, tahta, atau raisa Pak? Yaitu itu satu prinsip klasik.
Bapak pernah selama menjabat, apakah dulu sebagai pebisnis atau sekarang sebagai pejabat negara itu kadang-kadang ada orang yang nakal mau gangguin Bapak kira-kira dengan godaan Saya kira seperti itu? pasti pejabat tidak mudah kan. Kita selalu diikuti dengan banyak orang. Ya cuma kadang-kadang banyak mengirim SMS, kan dia kirim aja nomor-nomor sembarang aja, mungkin kena nomor saya. Bapak pernah terima itu? Iya, saya tidak pernah lihat aja, delete aja. Nah, bicara juga mengenai perempuan cantik kemarin itu kan mungkin sekitar sebulan yang lalu itu muncul sebuah isu. Ya bisa dibilang menggemparkan lah begitu. Di mana ada yang mengatakan bahwa pejabat-pejabat itu memiliki kekasih sampingan yang berprofesi sebagai artis. Nah, apa pendapat Anda tentang itu, Pak? Itu kan sifat manusiawi sejak dulu, bukan hal yang baru. Cuma yang baru teknologinya saja. Sejak dulu, kalau dulu orang terbuka, orang punya istri banyak, kan ada itu tidak semua. Bapak saya juga. Nah, sekarang mungkin karena aturan, ada aturannya, ya orang tertutup, menimbulkan tadi simpanan seperti tadi itu. Yang gempar kemarin karena teknologinya sebenarnya. Sebagai pejabat negara itu godaan terbesar itu ada di mana sih, Pak? Apakah harta, tahta, atau raisa, Pak? Yaitu itu satu prinsip klasik itu, ya, 3T itu. Jadi saya kira kalau kita lihat apa yang terjadi di KPK, ya ada backgroundnya harta, ada juga karena wanita, atau kedua-duanya, ataupun tadi karena dia mempunyai ingin tahta. Jadi ya lihat aja yang terjadi kan. Kalau godaan terbesar bagi Anda itu yang? Saya kira enggak. Kalau saya itu, kalau kita sendiri ya sangat bersifat pribadi. Ya. Godaan yang terbesar itu godaan untuk mencapai prestasi yang kadang-kadang tidak mudah kan. Maksudnya apa, Pak? Ya kita ingin memajukan negeri yang cepat. Itu selalu menjadi pikiran. Kalau Anda masuk godaan itu masuk dalam pikiran. Atau mungkin ada juga, tolong Pak bagaimana caranya begini, ingin menyelewengkan kebijakan. Nah, itu juga kadang-kadang. Tapi kita jangan, enggak boleh. Kalau peran ibu itu lebih berat di mananya, Pak? Ibu Atira? Oh, ibu saya kebijaksana dan hubungan dengan kemanusiaannya, hubungan temannya, keluarganya, atau siapa saja itu sangat baik dan dijaganya. Ibu Atira sosok perempuan yang seperti apa? Teguh. Dia tidak pernah menyerah begitu. Kalau dia susah, dia tidak menampakkan itu, tapi tetap aja dia jalankan usahanya. Ibu saya pengusaha, walaupun usaha dari rumah, ibu saya luar biasa. Jadi, tapi dia juga anak-anaknya diasuhnya dengan secara sangat baik. Membesarkan 10 anak tidak mudah, Pak? Oh iya, pasti tanpa pembantu, jangan lupa. Kebapakan bisa mengharmonisasi semua keluarga, baik saudara dan keluarga-keluarga yang lain, ya. Jadi ya figur sangat panutan buat kami. Disiplin, tegas dalam arti yang sebenarnya, lalu jiwa sosialnya. Selalu panutan saya kepada Bapak itu jiwa sosial Bapak. Oke. Anda juga sudah menjadi pebisnis sudah, kemudian jadi wapres juga sudah, ketua PMI sudah, gitu. Sekarang jadi wapres lagi sudah, gitu. Break nextnya apa lagi, Pak? Untuk Pak JK? Pensiun. Pensiun, Pak? Loh, umur saya 73. Kalau insya Allah berakhir jabatan saya ini kan berarti saya umur 77 tahun. Ya masa mau cari kerja lagi 77 tahun? Masa akhirnya Pak JK pensiun? Oh, harus dong menikmati bersama cucu. Mungkin saja waktu itu saya harus katakanlah diundang ceramah, nulis buku, ya seperti itulah. Lebih enak pensiun atau sekarang jadi wapres sih, Pak? Ya kalau waktunya bukan so enak atau tidak, kepentingannya apa. Kalau so enak sih enak jalan-jalan. Iya. Kalau enak ya lebih makan. Tapi kan hidup ini bukan hanya soal enak untuk sendiri. You juga bahagia kalau bisa memberikan kebahagiaan kepada orang.
5 tahun kegiatan, berarti Bapak masih akan berkegiatan secara intens 5 tahun ke depan kan Pak, karena baru terpilih menjadi Wapres. Nah, 5 tahun ke depan pasti kan Bapak sudah punya visi nih, saya ingin membawa Indonesia ke arah mana. Nah, visi Bapak untuk Indonesia 5 tahun ke depan semasa pemerintahan Anda itu, Indonesia harus mencapai ini loh. Gitu. Visi itu bukan bersifat pribadi, tapi bersifat kebersamaan dengan bangsa ini. Karena itulah visi itu visi bangsa, yang kemudian dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama dengan seluruh masyarakat. Ya visi kita bagaimana membawa kemakmuran dan yang adil di negeri ini. Tentu ada lagi tahap pelaksanaannya, ya ekonominya maju, pendidikan maju, kesehatannya diberikan dan sebagainya. Dan juga pemerintah negeri ini berwibawa untuk secara internasional. Itu. Berwibawa secara internasional tuh seperti apa, Pak? Ya didengar dan menjadi tempat yang kita bantu orang lain. Tapi syaratnya negeri ini harus makmur dulu. Tidak mungkin kita mempengaruhi orang, tidak mungkin kita mengajak orang, tidak mungkin kita membantu orang tanpa kita makmur. Jadi itu nomor 1 ya, harus makmur dulu baru nanti yang lainnya akan mengikuti. Iya sambil jalan gitu kan. Oke baik, terima kasih banyak Pak JK atas bincang-bincangnya. Satu Indonesia selalu menghadirkan tokoh-tokoh nasional yang inspirasional. Kira-kira siapa lagi yang akan kami hadirkan minggu depan? Simak terus Satu Indonesia setiap minggu malam. Saya Marissa Anita undur diri, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih.